Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan PPSU Kelurahan Taman Sari. Terima kasih sudah hadir pada saat siang hari ini. Walaupun hari ini ya teman-teman, saya ingin mensosialisasikan salah satu materi dari tugas diklat saya, yang mana waktu beberapa minggu lalu saya mengikuti diklat tersebut. Ya, diklatnya namanya pembangunan berkelanjutan. Jadi hari ini saya ingin mensosialisasikan materi apa sih yang saya dapat dari diklat kemarin itu. Yang tentunya materinya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satu materinya tentang konservasi air. Ada yang pernah tahu nggak artinya apa tuh? Maksud dari konservasi air. Jadi sebagaimana yang kita ketahui nih, bahwa akhir-akhir ini kan terjadi perubahan iklim ya teman-teman ya. Perubahan iklim yang tadinya biasanya kita bulan September itu udah hujan, ternyata sampai sekarang kan belum ya. Jadi diperkirakan sih katanya November atau Desember. Nah, akibatnya apa sih teman-teman dari perubahan iklim itu? Jadinya kan panas terus ya, hujannya nggak datang. Akibatnya berdampak kepada air, ya nggak? Ya kan, kita baca beberapa di berita bahwa beberapa daerah di Indonesia banyak terjadi kekeringan. Ya, begitu juga mungkin teman-teman di sini ada yang pakai air tanah nggak? Air tanah ada yang udah kering air tanahnya, yang sulit udah kekeringan ada? Belum, ada juga yang ada ya, mana usah ya. Jadi itulah akibatnya, karena dampak curah hujan juga sedikit berimbas kepada kemampuan air tanah kita yang kita gunakan. Nah, untuk kedepannya keberlangsungan air ini gimana sih kalau dari diri kita sendiri kita tidak bisa melakukan konservasi air ya. Jadi konservasi air itu bagaimana cara kita untuk bisa membuat air ini keberlangsungannya baik secara kuantitas maupun kualitasnya itu tetap berlanjut, bukan hanya untuk kita hari ini saja, tapi juga untuk generasi kita yang akan datang ya. Jangan sampai di generasi kita masih ada air, nanti generasi yang akan datang kita akan kesulitan air ya, teman-teman paham ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya konservasi air. Nah, konservasi air tadi saya sudah katakan bahwa upaya memelihara keberadaan air ya, upaya memelihara keberadaan air supaya kuantitasnya dan kualitas air tersebut bisa kita gunakan baik untuk kehidupan kita sekarang maupun untuk di generasi kita selanjutnya. Nah, banyak caranya ya, bagaimana cara kita untuk melakukan konservasi air ya. Yang salah satunya, coba ada nggak yang tahu gimana sih cara kita untuk menghemat air, menjaga air itu supaya tetap terjaga? Sumur resapan. Ya, sumur resapan mungkin kalau secara individu agak susah sumur resapan ya, tapi untuk perkantoran ya atau misalkan industri bisa membuat sumur resapan ya kan. Ya, itu salah satu caranya untuk membuat sumur resapan, tapi maksudnya dari secara individu, yang dari hal-hal yang gampang aja. Ya, contohnya saya kasih tahu, misalkan kita punya di rumah pipa air jangan sampai bocor. Ya, jadi teman-teman kalau di rumah pipa airnya bocor segera diperbaiki. Karena apa? Karena setiap detik air itu yang mengalir, ya kan, itu akan terjadi pemborosan air, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian juga caranya yang kedua, di sini ada banyak ya, beberapa caranya. Oh ya, contohnya nih kalau teman-teman gosok gigi, gimana biasanya? Airnya ngalir terus atau dimatiin? Kalau ada kan orang hidupin keran nih, sampai sikat gigi asik aja air jalan terus. Nah, itu salah satu cara kita untuk melakukan konservasi air, yaitu kalau kita misalnya gosok gigi pakai air keran ya, saat kita nggak menggunakan kita tutup kerannya. Jadi jangan sampai air ngalir terus ya, atau kita tampung di dalam wadah ya, ember gitu kan. Jadi pada saat kita butuh baru kita pakai ya, artinya tidak ada pemborosan air ya. Kemudian apalagi contohnya, ayo
Contohnya apalagi? Contohnya nih misalnya lagi nyuci motor atau nyuci mobil. Biasanya kan pakai selang tuh teman-teman ya. Ya kan saat kita ngegosok pakai sabun tuh air jalan terus nggak diselangin. Nah, ya kan asik aja tuh air jalan terus diselang ya. Padahal itu salah satu yang menyebabkan nanti terjadinya kelangkaan air gitu. Jadi boros pemakaian airnya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nyuci motor, nyuci mobil, ya nyuci apapun segala macam, kalau sedang tidak digunakan ya matiin. Ya, baru pas saat digunakan baru kita buka. Seperti itu. Itu contoh hal-hal kecil secara individu. Ya, kalau tadi Mas Adi bilang sumur resapan kan itu yang udah lebih kompleks ya. Karena sumur resapan kan kita nggak bisa ini berdiri sendiri ya. Perlu orang-orang tertentu. Kemudian juga apalagi contohnya pada saat mencuci piring. Ya kan, kalau rata-rata nih saya lihat nyuci piring nih, contohnya Cika nih lagi nyuci piring di wastafel, keran dibuka aja terus padahal dia lagi ngegosok piring tapi airnya tetap jalan gitu ya. Itu juga harus kita kurangin, kita jangan lakukan seperti itu ya. Jadi pada saat kita sedang menggosok piring atau gelas atau apa, kerannya dimatiin ya, jadi airnya tidak terbuang secara sia-sia ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus melakukan mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, gimana kita mau melakukan mensosialisasikan kepada orang lain ya kan, sedangkan kita sendiri boros, seperti itu ya. Jadi hal-hal itu dari mulai kita sendiri tentu saja gampang ya dilakukan ya. Hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan seperti itu teman-teman bisa kasih tahu, bisa menerapkan ke dalam lingkungannya, ke dalam kepada keluarganya ya. Jadi dari hal-hal kecil kita bisa mulai melakukan yang namanya konservasi air. Kemudian kalau kita ada nggak di sini yang masih menampung air hujan, itu juga bisa salah satu konservasi air. Jadi kita tampung air hujan ya, kita tampung air hujan. Air hujannya itu nanti kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian juga untuk skup yang lebih luas lagi, kita kurangi tanah yang di semen ya. Jadi kenapa? Karena kalau nggak ada tanah, tentu saja air hujan yang jatuh nggak bisa menyerap ke tanah kan, ya kan. Akhirnya tanah-tanah tersebut dia tidak punya cadangan air ya. Jadi harus ya kalau bisa kita minimalisir ya semen ya. Buatlah misalkan di depan rumah jangan disemen semua gitu, ada tanahnya, jadi untuk resapan air ya teman-teman, seperti itu ya. Banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk mendukung melaksanakan konservasi air. Jadi tadi apa yang saya sudah sampaikan adalah salah satu dari banyak hal kecil yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan kita ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman saya harapkan bisa menghemat penggunaan air. Saya kedepannya generasi-generasi kita itu tidak kehilangan ya, tidak kehilangan kualitas maupun kuantitas air, terutama air tanah nih ya, karena banyak kita gunakan seperti itu ya. Mungkin demikian teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua tentang konservasi air, yang merupakan salah satu materi yang saya dapat di kelas kemarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita laksanakan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.